Komunikasi yang efektif yaitu merupakan suatu penyampaian ide, gagasan, ataupun perasaan orang lain atau lembaga lain yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan melalui media tertentu, di mana komunikan tersebut paham atau tujuan dari ide, gagasan, atau perasaan tersebut tersampaikan kepada komunikan. Dan ini dia adalah salah satu contoh komunikasi yang efektif. Kemarin Mas Udin lihat kuntilanak. Gimana? Gak tahu teman aku yang itu kakaknya teman aku itu lihat kuntilanak di kebun lah, di foto. Terus? Semuanya pada kabur, lari. Dan ini adalah salah satu contoh komunikasi yang tidak efektif. Dek, udah makan belum tuh? Kakak udah bikin itu nasi goreng. Dek, Adek. Hambatan komunikasi yaitu merupakan segala bentuk gangguan yang menyebabkan suatu komunikasi itu tidak berjalan lancar, di mana tujuan atau isi dari ide atau pesan yang disampaikan oleh komunikator itu tidak tersampaikan ke komunikan. Dan adapun jenis-jenis dari hambatan komunikasi yaitu ada status sosial, semantik, persepsi, kemudian ada lingkungan, kemudian ada personal, kemudian ada budaya. Dan ini adalah salah satu contoh dari hambatan komunikasi lingkungan. Tadi siang aku tuh dapat pengumuman bahwa pengumpulan lapaknya itu besok loh. Dan aku tuh baru ngerjain setengah, sumpah. Ya ngapain nggak dikerjain kemarin? Ya orang gimana ya? Kan banyak tugas gitu yang lainnya. Lanjut. Dan ini adalah salah satu contoh hambatan komunikasi semantik. Kakak, tadi kamu nggak lihat Upin Ipin? Memang ada penipin yang sekarang. Masih ada kan selamanya. Kepribadian unggul yang diinginkan oleh suatu perusahaan yaitu satu, berani tampil beda, di mana seorang itu memiliki inovasi, kreatif, dan percaya diri untuk berani tampil beda dengan orang lain. Dan itu sangat berfungsi untuk suatu perusahaan di mana untuk mengembangkan suatu produk sehingga bisa memiliki suatu ciri khas yang lebih baik daripada pesaing. Kemudian yang kedua itu terorganisir, di mana seseorang itu suka akan hal-hal yang rapi, kemudian kehidupannya itu teratur, dan itu sangat bermanfaat ketika orang tersebut melaksanakan suatu tugas, sehingga tugasnya tersebut itu hasilnya itu rapi dan bagus. Kemudian selanjutnya itu disiplin dan bekerja keras, di mana seseorang itu dalam kerja itu harus disiplin dan bekerja keras, karena para pekerja yang di suatu perusahaan itu dituntut untuk disiplin dan bekerja keras. Kemudian selanjutnya itu mampu bekerja dalam tim, di mana jika seorang itu mampu bekerja sama dalam suatu tim, maka tujuan dari tim yang ada itu akan tercapai dan kesuksesan dari suatu perusahaan itu juga akan terwujud. Kemudian selanjutnya itu serba bisa, di mana pekerja itu tidak hanya ahli pada bidang tertentu, tapi dia juga bisa melaksanakan suatu peran lain. Selanjutnya itu kemudian berani mengambil keputusan, di mana seorang itu dalam suatu hal, dalam kondisi tertentu harus berani mengambil suatu keputusan yang mana akan menentukan langkah berikutnya. Dan dari diri saya sendiri, saya sudah memiliki sifat yang mana dapat bekerja dalam suatu tim, dan itu terbukti dari saya belajar di organisasi. Kemudian untuk yang kurang dari saya itu kurang disiplin, di mana dalam mengikuti kegiatan rapat ataupun janjian itu saya masih telat dan tidak on time dan sering nunda-nunda. Sekian, terima kasih.